Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita kembali bisa beribadah. Dan mungkin ada yang sudah kali yang kedua di hari ini beribadah. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala untuk kepercayaan melayani firman Tuhan pada saat ini. Saya masih punya hutang untuk topik memelihara tubuh, memelihara jiwa, memelihara roh. Tetapi kali ini saya akan berkhotbah dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Karena dalam pembacaan saya dan informasi yang memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak prediksi, analisis dan segala macam yang melemahkan umat manusia, orang percaya menjalani hidup. Jadi ramalan dalam tanda kutip prediksi untuk 2021 itu hampir semua yang saya lihat disampaikan oleh para ahli dengan berbagai data dan fakta. Dengan kepintaran mereka menganalisis, menyatakan suram kita di 2021. Banyak tantangan. Tetapi mari kita mau dengar firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena firman itulah kekuatan Allah yang diberikan bagi saya dan saudara untuk kuat menghadapi hidup. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7, satu ayat yang sangat terkenal, sudah sering kita dengar, dikhotbahkan, bahkan saya sudah pernah mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7, kita baca bersama. Bagi yang sudah ketemu boleh bilang haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua 1 ayat 7, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam pembacaan Alkitab, kita harus mengerti ada yang namanya konteks dekat atau maksud pertama. Jadi setiap ayat yang disampaikan, yang tertulis dalam Alkitab itu ada konteks dekatnya, maksud pertamanya. Kalau saya baca dari ayat 1, Yosua 1 ini sampai ayat 18, itu adalah satu pernyataan Tuhan melalui malaikat Tuhan secara langsung kepada Yosua ketika dia akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar. Oh, bukan cuma besarnya yang sulit sudah dikendalikan, bukan cuma besarnya, tapi tegar tengkuknya. Bangsa ini adalah bangsa yang sulit dipimpin. Kita bisa baca itu di kitab-kitab sebelumnya. Mulai Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita baca betapa bangsa Israel itu sulit dikasih tahu. Sudah mendengar firman secara langsung, sudah melihat penyataan Tuhan secara langsung, tapi keras kepala. Bahkan hamba Tuhan sekali bermusa kewalahan sudah. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa mendidik orang Israel di padang gurun. Berputar-putar mereka untuk mendidik mereka. Mereka belum layak masuk Kanaan. Kenapa? Masih begitu banyak hal yang harus dirubah dalam hidup. Sampai satu generasi harus mati di padang gurun sehingga tercipta generasi baru untuk masuk ke tanah Kanaan. Betapa sulitnya membawa orang Israel pada kebenaran. Nah sekarang Musa mati. Manusia itu ada matinya sudah. Sehebat-hebatnya Musa selesai hidupnya. Lalu tongkat kepemimpinan beralih kepada Yosua. Dari ayat 1 sampai 18 saya menemukan kesan, konteks dekat, maksud pertamanya Yosua goyang. Ya. Karena itu berulang-ulang kali dalam bagian ini dikatakan, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Kemungkinan besar Yosua goyang. Awi, karmana ini? Beta mau kasih terus Musa ini bukan siapa, Musa orang hebat.
Lalu kesulitannya bukan cuma mau jalan di padang gurun. Dia pandang ke depan, wih Kanaan, orang Yebus, orang Yeriko dengan benteng-bentengnya, orang Ai, bukan Pak Ai ya, bangsa-bangsa di Kanaan, orang Amalek, yang lebih parah orang Enak. Kalau dengar Enak berarti CI kok apa? Enak maksudnya keturunan raksasa-raksasa. Belum orang Filistin. Yosua gentar. Tantangan begitu berat. Aduh kemana sudah beta. Dan firman Tuhan datang, hei Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita sementara di peralihan 2020 lewat. 2020 saudara ada yang bilang Januari, Februari, Maret, Corona, Desember. Ketong son rasa itu bulan-bulan yang lewat. Tinggal rasa di Desember. Selain itu Januari, Februari, Maret, Corona sampai habis. Dan kita bisa menyatakan bahwa 2020 adalah tahun yang berat. Tahun yang sulit. Dengan berbagai macam keterbatasan. Dengan berbagai macam pergumulan. Itu kita bisa simpulkan. Tetapi waktu memandang 2021 mungkin ada yang sudah takut. Saya nonton saudara, saya baca prediksi-prediksi. Orang-orang hebat bicara tentang kesulitan. Sepertinya kok tidak ada harapan. COVID-19 belum habis katanya masih ada lagi mutasi ini, mutasi itu. Wah. Ya, saya mau bilang saya goyang juga. Tidak lah ya. Tapi saya berpikir manusia normal ketika melihat terpapar, apalagi kita yang sonde lepas dari ini handphone saudara, betul? Sampai masuk kamar mandi bawa. Menurut riset ada begitu banyak kasus handphone kecemplung. Karena dibawa terus kemana-mana seakan-akan tidak bisa lepas. Dan berita yang ada di medsos semuanya negatif. Jika ada di antara kita yang mulai memandang 2021 dengan pesimis. Bukan cuma secara global, tetapi secara keluarga, pribadi. Melihat orang tua, melihat anak, melihat suami, melihat istri. Melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan. Melihat pekerjaan, melihat ekonomi. Wih goyang ini. Wih susah ini. Mari dengar firman Tuhan malam ini saudara. Apapun yang engkau alami di 2020, jangan itu melemahkan engkau. Apapun yang engkau dengar tentang 2021 yang negatif, jangan itu melemahkan engkau. Dengar firman Tuhan. Tuhan hendak berkata kepada Yosua, ya Yosua, lu lihat apa? Lu lihat apa? Lihat itu pergumulan? Jangan. Lihat saya, lihat aku, lihat Tuhanmu yang memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu berlangsung selama kita hidup. Bahkan selalu baru setiap pagi. Hanya, ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata kuatkan di sini saudara mengandung satu pengertian. Proses menyadari dan proses menguatkan. Bukan cuma sekedar hanya kuatkanlah, pring, beta su kuat. Enggak, semua perlu proses. Bahkan kalau dalam bahasa asli ada satu prinsip tentang ketika kuat itu dimulai dengan bertumbuh. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Ketemu Yesus ya. Walau banyak rintangan, aduh habis. Jalan yang dihadapkan, kasihnya itu jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, haleluya. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Kekuatan itu ditumbuhkan, diusahakan. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua kuatkanlah, artinya tumbuhkanlah kekuatan itu. Masihkah engkau bertumbuh dalam kekuatan Allah? Oh ada banyak panas terik
yang mulai menyinari kita dengan berbagai macam pengaruhnya. Dunia ini menyatakan supaya kita kering kerontang dan tidak bertumbuh. Jangan, ini sikap mental. Mari kita bertumbuh dalam iman. Haleluya. Karena itu saya berpesan kepada Bapak Ibu di luar pembahasan ayat ini. Segala negativitas yang kita dengar itu tutup telinga. Ini hoax ini saudara bertebaran kayak apa? Berita bohong ini kiri kanan muka belakang atas bawah. Dan saya lihat banyak orang merespon. Asymmetric war. Perang asimetris. Satu bisa lawan 1000. Satu orang tweet di Twitter, yang kalau di luar negeri lebih ngaruh tuh Twitter. Satu orang tweet 1000 orang bisa terpengaruh. Cuma satu. Semua terpengaruh dan mulai terjadi kekacauan. Hati-hati saudara-saudara. Bertumbuh dalam iman, kuat dalam Tuhan. Haleluya. Dan ini saudara menyangkut pribadi. Menyangkut pribadi. Keputusan untuk kuat di dalam firman itu pribadi. Pribadi kita. Bapak Gembala bilang ya, istri pun kita tidak akan, suami istri yang terdekat sekalipun tidak akan menjadi yang lain. Suami tidak akan menjadi seperti istri, istri tidak akan menjadi seperti suami karena berbeda. Beda. Kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Jangan berpikir, oh bepu istri kuat doa nak ketong aman-aman. Enggak. Oh bepu suami rajin melayani ya beta biasa. Pasti ketong aman. Enggak saudara. Itu keputusan pribadi. Mari kita kuat dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai apapun kita di rumah tangga kita kuat dalam Tuhan. Yang kedua, teguh. Hati itu setelah dia kuat, teguh. Nah kata teguh ini lebih kepada keberanian keluar. Orang kalau sudah kuat, diam saja, tak ada gunanya saudara. Soalnya ada guna. Saya mau pakai ilustrasi apa ya? Sudah misalnya ada orang sementara dipukul di situ, ada di sini orang badan besar kuat. Dia bisa tolong tapi dia diam. Tidak ada guna, mati itu orang. Kita yang sudah kuat, mari tunjukkan kekuatan kita. Mari praktekkan kekuatan iman kita. Dalam perjanjian baru, Paulus pernah berkata begini. Yang kuat menopang yang lemah. Haleluya. Kita sampai pada aspek sosial. Kita sampai pada aspek saling mengajak. Kita sampai pada aspek saling menopang satu sama lain. Jangan saudara istri, sudah. Pokoknya beta so kuat dalam Tuhan, beta masuk surga. Lu mau pinarakan api. Jangan. Orang tua yang sudah tekun kepada Tuhan, lihat anak, kas biar bido. Yang penting besok lu dengar. Minimal ada ajakan yang lemah lembut. Minimal ada doa yang disampaikan. Yang kalau ketong doa kasih keras-keras sedikit supaya dia dengar. Seperti yang saya ilustrasikan di khotbah saya sebelumnya. Ada doa yang memang mesti kasih dengar. Sementara berdoa pas dia lewat, oh Tuhan anakku, Tuhan pas anak lewat di muka kamar, tolong nih supaya bertobat Tuhan. Oh Tuhan suamiku, Tuhan pemalas ibadah pas dia lewat, Tuhan kasih rajin dia Tuhan tolong. Yang kuat kita menopang, jangan diam. Kalau dalam bahasa Inggris kata teguhkan ini courageous, keberanian. Bukan cuma teguh sendiri, enggak, ngajak dan kasih tunjuk ini iman saya. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan di tempat kerja, lalu mulai ada pembicaraan, sudah susah tuh tahun 2021 ini, beta ada baca ini, beta ada dengar ini, beta nonton di YouTube ini, sudah kasih tunjuk, mungkin begitu orang bilang, tapi beta dengar firman, ketong ditolong oleh Tuhan, kasih tunjuk. Haleluya. Jadilah pengaruh yang baik, jadilah pembawa damai, jadilah pembawa positivitas kepada negativitas dunia. Terlalu negatif nih dunia ini. Ayo muncul sebagai orang-orang yang mengangkat tinggi panji Tuhan, kebenaran firman. Ini yang kita junjung, ini yang kita rujuk. Boleh bilang haleluya. Kita semua pulang dari sini kuat, amin. Teguh, haleluya. Ada satu aspek lagi saudara di ayat ini. Bukan hanya kuat,
bukan hanya teguh dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga bilang begini, silakan lihat ayatnya, Yosua 1 ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kekuatan dan keteguhan saya dan saudara menghadapi segala tantangan itu ada relnya. Nah ini kalau saya renung-renungkan, ini yang agak sulit. Terus terang, ini yang lebih sulit. Ada orang saudara, ketika dia dengar firman, dia sambut betul-betul dengan penuh sukacita, dia aminkan dan dia berusaha, dia berjuang, dia jalankan, dia kuat. Tapi dia lompat rel. Dia tidak ada di koridor yang benar. Sementara itu ayat ini katakan, kalau mau bertindak dalam kekuatan Allah, dalam keteguhan Allah, hati-hati. Ada hukum, ada aturan yang harus dirujuk, yang harus dilihat. Siswa-siswi sekolah Alkitab saudara ditekan dengan aturan. Ditekan dengan aturan yang ketat. Mungkin sudah ada hati yang berontak, tapi saya katakan, berulang-ulang sekali saya katakan, ketong itu mau jadi hamba Tuhan, itu ada di peraturan kasihan. Soalnya sembarang. Ada otoritas yang atur. Ada batasan-batasan yang membatasi. Memang harus ada batasan. Kalau enggak bablas. Berapa banyak saudara? Di luar sana ada orang atas nama pelayanan melakukan seenaknya. Atas nama pelayanan. Mulai bikin pica gereja lain. Mulai bikin ini dan ini berantem. Mulai ganggu ini, mulai ganggu itu. Nah, saya bilang kepada siswa-siswi, jangan ada alumni lulusan sekolah Alkitab Kalvari setelah selesai sekolah Alkitab, entah pelayanan di mana, entah pulang kampung, cuma bikin hancur pelayanan setempat. Itu memang ngamuk betul. Ada aturannya, ada rujukannya. Apa itu? Firman Allah. Haleluya, haleluya. Yang tidak akan salah. Berulang kali Bapak Gembala katakan, sudah jangan dengar manusia. Hidup kita tidak diatur oleh manusia. Nasihat orang bijaksana itu berharga saudara. Perkataan orang benar itu berharga. Tapi bukan lalu semua omongan orang itu kita dengar. Lalu prinsip hidup kita berdasarkan kata-kata orang. Tidak. Koridor kita, rel kita adalah hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, kepada Yosua seperti itu, kepada saya dan saudara. Aduh, cintai Alkitabmu saudara, cintai kebenaran firman. Baca, ada di sini yang hobi baca Alkitab, haleluya. George hobi, sampai mete-mete beta baca Alkitab, haleluya, puji Tuhan. Lu sudah datang lah jadi sasaran sudah. Baca sudah, cintai kebenaran. Kebenaran firmanlah yang membawa saya dan saudara tidak tersesat. Katakan amin. Saudara, ada peristiwa kapan itu kereta api keluar dari rel. Itu ngeri saudara. Tak cabut dari rel, blak. Dan ya kita masih turut berduka dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Pesawat Sriwijaya Air kecelakaan. Segala sesuatu yang berjalan tidak semestinya itu pasti celaka, pasti tidak bagus. Demikian hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak jalan sesuai firman, pasti ujungnya jelek. Pernah ada satu orang bilang begini, beta ini paling suka itu aturan di gereja itu persepuluhan. Nah kenapa? Kayak bikin rugi sah. Saya bilang, ya itu kembali ke iman masing-masing ya. Saya cuma bilang itu kembali ke iman masing-masing. Silakan. Kembali ke apa yang Anda percaya. Tapi saya ini anak pendeta. Dari kecil tuh mengerti ini barang. Dan saya bisa bersaksi kepada semua orang yang bertanya. Sepenglihatan saya sejak saya sadar sampai sekarang, orang yang rajin bawa perpuluhan diberkati Tuhan. Sepenglihatan saya. Kalau ada orang lain menyatakan berbeda, terserah. Biarlah firman itu saya ambil contoh yang ekstrim, orang yang memang suka dengan itu. Apalagi yang lain,
Kan ada begitu banyak aturan yang terasa membebani. Orang tidak suka. Padahal itu adalah koridor, itu adalah rel. Kalau di luar rel, cilaka. Di dalam rel, di dalam koridor, di dalam aturan firman, apa yang terjadi? Ayat 7 bagian terakhir. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalau Yosua tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau, kata firman Tuhan kepada Yosua, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Saudara, apa yang lebih enak daripada beruntung? Ini beruntung ini puncak sudah. Saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seseorang, saya tidak sebut. Ya, beta ini karir nih kayak ada yang keluar, beta masuk. Ada kayak begini, kayaknya kayak cocok-cocok sah. Dalam hati saya kayak beruntung. Ya memang itu. Beta bikin ini kayak jadi sah. Lah, itu jaminan firman, saudara. Kalau engkau melaksanakan firman, beruntung langkahmu. Tapi kalau kau mulai renung-renungkan, kayaknya beta ini soe terus nih. Bukan soe, sial terus. Coba kita pikir-pikir, 5 bulan lalu begini, 1 tahun lalu begitu, kemarin begini. Cek. Ya, harus dicek tuh. Jangan sampai ada yang keliru. Karena firman Tuhan bilang, kalau ada di rel, kalau ada di koridornya Tuhan, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Apa yang dialami oleh Yosua? Yosua, waktu dia ikut firman Tuhan, mau menghadapi Yeriko, itu mustahil. Orang Israel walaupun hebat bagaimana, ini Yeriko kota berbenteng, tidak mungkin ditembus. Tapi karena dia dengar firman, dalam koridor firman Tuhan, dia mulai berbaris keliling. Berapa kali itu di cerita sekolah minggu itu kalau saya dengar guru-guru sekolah minggu mengajar sampai itu orang, ada guru sekolah minggu zaman-zaman saya dulu sangat-sangat kreatif kalau cerita. Itu orang Yeriko dia ketawa. Orang Israel mau serang ketong cuma baris-baris. Kan cuma baris-baris. Putar-putar. Dong ketawa. Karena mana bos mau kasih runtuh ini tembok cuma baris-baris. Saya waktu masih kecil juga iya ya. Enggak mungkin ya. Tapi karena ikut firman. Pada momen yang Tuhan mau. Runtuh tembok Yeriko. Haleluya. Tapi di satu sisi. Waktu mau menyerbu Ai, kota kecil Ai. Yosua sampai bilang, dosa semua sah. Pergi berapa kok. Tapi karena ada pelanggaran firman, gagal, malu. Kenapa malu? Dipermalukan oleh kota kecil. Kenapa? Karena tidak setia pada firman. Dan kemudian Yosua menyimpulkan dalam kehidupannya. Dia simpulkan di Yosua pasalnya, mari kita buka Yosua pasalnya yang ke 24. Yosua pasalnya yang ke-24. Ini adalah kesimpulan dari perjalanan iman Yosua. Yosua 24 ayat yang sangat terkenal, ayat 15. Yosua 24 ayat 15, yang sudah ketemu katakan haleluya. Ayo coba kita baca ayat ini dengan mengingat perjuangan hidup Yosua. Sejak awal di pasal 1 dia sempat takut, dia sempat lemah, lalu dia dengar firman, lalu dia lakukan, lalu dia alami dalam kehidupannya. Dia mengalahkan Yeriko, dia sempat kalah di Ai, kemudian dia melawan orang Gibeon dan seterusnya. Dan dia simpulkan di ayat 15. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Stop sampai sini. Jadi kalau Opak Yosua memberi nasihat tuh, besong, mau dengar siapa nah terserah. Mau dengar Facebook napi, mau dengar YouTube napi, mau dengar Metro TV nah silahkan. Kepada siapa engkau mau beribadah, mau setia, silakan, mau sonde, silakan. Tapi dia kasih kesimpulan di kalimat yang terakhir. Kita baca lebih keras. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Yang bicara inilah orang yang mengalami. Pesomo pi mana pi? Tapi aku telah mengalami. Ketika aku hidup kuat, hidup teguh, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan firman, aku rasa aku beruntung. Karena itu aku menyatakan aku dan seisi rumahku ikut Tuhan saja. Itu kesimpulan hidup Yosua. Baiklah, ini menjadi bekal bagi saya dan saudara. Saya tidak tahu kita datang dengan pergumulan apa. Pergumulan rumah tangga mungkin, ekonomi, kesulitan-kesulitan, apapun. Mari datang kepada Tuhan. Dia menyatakan pada malam ini kepada kita semua, kepada saya dan kepada saudara, ayo kuat. Haleluya. Ayo tunjukkan kekuatanmu, jadilah teguh. Amin. Lalu lihat firman. Sederhana. Kalau dia larang, jangan bikin. Sederhana. Kalau dia suruh, lakukan. Maka engkau akan beruntung. Lalu katakanlah kepada Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang di sekelilingmu. Apapun yang mereka lakukan silahkan. Tapi aku memutuskan diriku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Karena di dalamnya ada berkat, ada keberuntungan, ada pertolongan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.